Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ayo coba dibereskan dulu duduknya, alat tulisnya dikeluarkan untuk memastikan kesiapan kalian untuk memulai pembelajaran. Oke, kalau sudah rapi, ketua kelas boleh mulai memimpin doanya terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Akila, kenapa? Oh, sakit, oke. Yang lainnya masuk semua. Rizka, Aisyah, Juan, Ahlia, Hansa, oke. Rifa, Hilwa. Oke, alhamdulillah hadir semua ya, kecuali Akila tadi. Kita doakan semoga teman-teman yang belum bisa hadir segera diberikan kesehatan ya, supaya bisa mengikuti kelas lagi. Oke, ada yang tahu kita sudah masuk bab berapa hari ini? Betul, bab 5. Nah, sebelum kita memulai bab 5, kita akan mengulas dulu sedikit bab 4. Bab 4 kita tentang apa? Tentang hukum asuransi dalam Al-Quran dan hadis. Kira-kira ada yang tahu nggak? Hukum asuransi syariah ada di surat apa? Asa boleh? Surat Al-Maidah ayat 5. Betul. Oke, selanjutnya kita akan memasuki bab 5. Ada yang tahu bab 5 apa? Kita meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan fokus membahas bagaimana sebenarnya Islam itu bisa sampai ke Indonesia. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan bertanya dulu. Coba kalian perhatikan sekeliling kalian. Indonesia ini kan jauh dari negara-negara seperti Arab, Mesir. Tapi kenapa mayoritas penduduk agama kita itu beragama Islam? Nah, menarik ya jawabannya. Terus, apakah Islam masuk ke sini dengan cara peperangan, seperti penjajahan, atau dengan cara lain? Oke, jawaban-jawaban kalian tadi bagus sekali. Nah, hari ini kita akan sama-sama mencari tahu jawabannya melalui teori-teori sejarah yang sudah diteliti para ahli. Kita masuk materi ya. Islam itu tidak datang ke Indonesia dengan cara penaklukan atau peperangan seperti penjajahan yang seperti kalian bayangkan. Nah, Islam itu datang melalui apa? Melalui jalur damai dibawa oleh pedagang, musafir, dan ulama dari berbagai penjuru dunia. Nah, prosesnya itu panjang, sekitar abad 7 sampai ke abad 13 Masehi. Bersamaan dengan ramainya jalur pelayaran dan perdagangan internasional yang melewati Selat Malaka dan pesisir Nusantara kita. Karena prosesnya panjang dan melibatkan banyak pihak, para sejarawan itu punya beberapa teori berbeda tentang asal-usulnya. Jadi kita akan membahas teori-teori tersebut. Oke, teori pertama adalah teori Gujarat. Nah, teori ini mengatakan bahwasanya Islam itu dibawa oleh para pedagang muslim dari Gujarat, India sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, buktinya apa? Buktinya itu ditemukan batu nisan yang bercorak Gujarat pada makam Sultan Malik As-Soleh atau Raja Kerajaan Samudra Pasai yang wafat tahun 1297 Masehi. Ada yang tahu kerajaan Samudra Pasai di mana? Betul, di Aceh. Nah, kita masuk ke teori yang kedua, yaitu adalah teori Mekah atau teori Arab. Nah, teori ini menyebutkan bahwasanya Islam itu dibawa langsung oleh pedagang dan mubaligh dari Jazirah Arab.
bahkan sejak abad ke-7 Masehi. Jadi lebih awal dari teori Gujarat tadi. Nah, buktinya apa? Buktinya ada catatan sejarah dinasti Tang dari Cina yang menyebutkan sudah ada pemukiman pedagang Arab Muslim di pesisir Sumatera sejak abad ke-7. Nah, teori ketiga yaitu teori Persia. Menurut teori ini, Islam dibawa oleh pedagang dan ulama dari Persia. Sekarang Persia itu adalah Iran. Nah, buktinya ada kesamaan tradisi, misalnya peringatan Tabuik atau Tabut di Sumatera Barat dan Bengkulu, itu mirip dengan tradisi Asyura di Persia. Nah, teori keempat yaitu adalah teori Cina. Nah, teori Cina ini mengatakan bahwasanya Islam itu juga disebarkan oleh perantauan Muslim keturunan Tionghoa. Contoh paling terkenal adalah Laksamana Cheng Ho. Nah, ini merupakan beliau ini seorang Muslim Tionghoa yang berlayar ke Nusantara dan turut berperan dalam penyebaran Islam di pesisir utara Jawa. Selanjutnya kita akan membahas Wali Songo. Siapa ada yang tahu Wali Songo? Ya, betul. Wali Songo itu merupakan wali penyebar Islam di tanah Jawa. Nah, Wali Songo atau 9 wali merupakan sebutan bagi 9 tokoh yang berjasa besar dalam menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 hingga ke-16 Masehi. Nah, masing-masing wali ini memiliki wilayah dakwahnya sendiri dan strategi sendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat di tempatnya masing-masing. Yang pertama kita sebutkan Wali Songo satu persatu. Yang pertama yaitu ada Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik ini dikenal sebagai perintis dan wali tertua di antara Wali Songo. Di antara 9 wali ini, beliaulah yang tertua. Beliau ini berdakwah di wilayah Gresik, Jawa Timur dengan pendekatan perdagangan, pengobatan, serta mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat sehingga dakwahnya diterima dengan baik. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat berdakwah di daerah Ampel Denta, Surabaya. Nah, beliau ini dikenal dengan ajaran falsafah, tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela seperti main, minum, madat, maling, dan madon, serta mendirikan pesantren yang melahirkan banyak kader ulama termasuk beberapa wali lainnya. Nah, pesantren itu pertama kali didirikan oleh Sunan Ampel ini. Nah, yang ketiga yaitu adalah Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim. Nah, putra Sunan Ampel, beliau ini adalah putra Sunan Ampel. Dia berdakwah di wilayah Tuban. Beliau menggunakan media kesenian khususnya gamelan dan tembang seperti tembang Tombo Ati sebagai sarana dakwah yang menarik perhatian masyarakat. Yang keempat ada Sunan Derajat atau Raden Kosim. Beliau berdakwah di daerah Lamongan dengan menekankan aspek kepedulian sosial seperti santunan kepada fakir miskin, anak yatim, sejalan dengan ajaran Islam tentang kepedulian terhadap sesama. Yang kelima yaitu Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Beliau berdakwah di wilayah Kudus. Kalian tahu ada Masjid Kudus, nah itu ada makam beliau di sana. Dengan pendekatan akulturasi budaya yang sangat toleran, termasuk menghormati tradisi masyarakat yang masih memegang kepercayaan lama. Sebagaimana tercermin dari beliau melarang untuk menyembelih sapi di Kudus sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi umat Hindu. Jadi ketika Idul Adha di sana lebih memilih kerbau gitu daripada sapi karena umat Hindu sendiri yang berada di sana kan menghormati sapi. Nah, terus yang ke berapa nih? Yang keenam yaitu adalah Sunan Giri atau Raden Paku. Nah, Sunan Giri ini berdakwah di wilayah Gresik dan dikenal menciptakan berbagai permainan anak bernuansa Islami seperti jelungan jamuran, cublak suweng sebagai sarana menanamkan nilai-nilai Islaman sejak usia dini. Yang selanjutnya yaitu ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini berdakwah dengan pendekatan seni budaya ya anak-anak. Nah, terutama melalui pegelaran wayang kulit dan tembang ilir-ilir sehingga ajaran Islam
dapat diterima oleh masyarakat Jawa tanpa menghilangkan budaya dari masyarakat Jawa tersebut. Nah, yang ke-8 yaitu ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Ya, ini merupakan putra dari Sunan Kalijaga yang berdakwah di wilayah Pegunungan Muria atau Kudus dengan mendekati masyarakat pedesaan melalui pendekatan budaya dan kesenian seperti tembang, sinom, dan kinanti. Yang selanjutnya yaitu Sunan Gunung Jati atau Sunan Syarif Hidayatullah. Beliau berdakwah di wilayah Cirebon dan Banten. Selain berperan sebagai ulama, beliau juga berperan sebagai pemimpin pemerintahan yang meletakkan dasar kesultanan Islam di Jawa Barat, sehingga dakwahnya ini turut memperkuat struktur politik bercorak Islam. Kalau tadi di Jawa, sekarang kita akan menjelaskan tentang gimana sih Islam, siapa penyebarnya di luar Jawa gitu. Apakah hanya di Jawa saja? Enggak ya anak-anak. Selain di Jawa juga tersebar banyak sekali ulama yang di luar dari Wali Songo. Salah satunya yaitu ada Syekh Abdul Rauf Asingkili. Beliau ini merupakan ulama besar asal Aceh yang berperan dalam pengembangan tasawuf dan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu, sehingga ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu ada Datuk Ribandang, yaitu ulama yang berperan besar dalam penyebaran Islam di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di kerajaan Gorontalo melalui pendekatan kekeluargaan dengan para bangsawan setempat. Yang selanjutnya yaitu ada Hamzah Fansuri, ulama sekaligus sastrawan ini ya dari Aceh yang menyebarkan ajaran tasawuf melalui karya-karya syair keislaman yang berpengaruh luas di kalangan masyarakat Melayu. Yang terakhir yaitu ada Syekh Nuruddin Ar-Roniri, yaitu ulama yang berperan mengembangkan ilmu fikih dan tasawuf Kesultanan Aceh Darussalam, serta menulis berbagai kitab keagamaan yang menjadi rujukan penting pada masanya. Nah, yang selanjutnya ada strategi dan metode dakwah ulama di Nusantara. Keberhasilan para ulama dalam menyebarkan Islam di Nusantara ini tidak terlepas dari bagaimana cara mereka memilih metode dakwah yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Nah, salah satunya yaitu adalah perdagangan. Nah, para ulama dan pedagang muslim ini menjalin interaksi ekonomi dengan masyarakat pribumi sehingga nilai-nilai keislaman itu tersampaikan secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada cara perkawinan. Nah, perkawinan ini pernikahan antara pedagang atau ulama muslim dengan penduduk pribumi termasuk kalangan bangsawan. Nah, ini adalah cara yang paling cepat untuk menyebarkan Islam dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, karena untuk menikah itu harus beragama muslim. Nah, kemudian lahir anaknya juga muslim juga pasti. Nah, selanjutnya yaitu adalah pendidikan. Pendidikan ini caranya yaitu dengan mendirikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dan menjadi sarana strategis dalam mencetak kader dai dan ulama yang kemudian menyebarkan ajaran Islam dari pesantren tersebut ke berbagai daerah. Yang selanjutnya adalah kesenian dan budaya. Ada pemanfaatan wayang, gamelan, tembang, dan berbagai kesenian tradisional sebagai media dakwah yang akomodatif terhadap budaya lokal. Yang selanjutnya itu ada tasawuf. Pendekatan tasawuf itu menekankan aspek spiritualitas yang mempermudah masyarakat yang telah terbiasa dengan tradisi mistik lokal untuk menerima ajaran Islam. Mistik lokal itu seperti apa? Banyak banget, masih sampai sekarang juga masih ada, seperti Sunda Wiwitan atau apa, itu percaya kepada hal yang gaib tapi tidak memiliki agama gitu. Nah, agamanya itu dia. Nah, ketika ada aliran tasawuf, jadi mereka oh iya sama ya gitu, jadi mereka masuk ke Islam. Nah, yang terakhir yaitu politik dan pemerintahan. Sebagaimana tadi sudah Ibu jelaskan bahwasanya
Sunan Gunung Jati itu merangkap sebagai sultan ya di Cirebon, Jawa Barat. Nah, selain Sunan Gunung Jati yang menjadi sultan, juga beberapa ulama itu berperan pada struktur pemerintahan kesultanan Islam, sehingga dakwah tetap berjalan dengan kebijakan politik yang mendukung penyebaran Islam. Nilai keteladanan ulama penyebar agama Islam. Nah, ada yang bisa menyebutkan nilai-nilai keteladanan apa aja yang bisa diambil dari masuknya Islam di Nusantara ini? Oke, boleh Rizka. Ikhlas, betul. Asa, toleran dan moderat, iya betul. Nah, itu ada di buku ya anak-anak. Ibu tidak menjelaskan semua karena setelah ini kita akan diskusi kelompok. Nah, ada 2 tugas. Ibu akan membagikan lembar kerja. Jadi kalian sudah ada petunjuknya juga di sini, tapi Ibu bacakan lagi. Tugas pertama yaitu diskusikan bersama kelompok kamu mengenai tokoh Wali Songo yang menjadi bagian kelompokmu. Jadi Ibu akan bagi kalian yang 36 orang ini akan menjadi 9 kelompok. Nah, satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Nah, kalau kalian dapat kelompok 1 berarti kalian akan mendapat Wali Songo pertama, seterusnya ya sampai kelompok 9. Nah, lalu lengkapi tabel pertanyaan di bawah ini berdasarkan buku teks dan sumber literasi lain. Terus yang kedua yaitu jawablah pertanyaan berikut secara berkelompok berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan guru. Itu sudah ada di lembar pengerjaan. Jadi kalian tinggal mengerjakan di sana, oke? Ibu berikan waktu 10 menit. Cukup ya? 5 menit deh. Cukup. Oke, baik, sudah selesai semuanya. Dikumpulkan saja karena waktu kita hari ini sudah habis. Nah, kita akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Tapi sebelum mengakhiri, Ibu akan sedikit mengulas kita belajar apa hari ini. Kita sudah belajar bagaimana masuknya Islam ke Indonesia dengan damai, dan apa saja teorinya, siapa saja yang menyebarkan agama Islam di Jawa, di luar Jawa. Nah, untuk sebagai refleksi, Ibu minta kalian untuk menuliskan siapa ulama yang memotivasi kalian. Nah, oke. Nanti dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Baik, cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.